Seorang bangsawan muda bernama Ragnar Brief yang sekarang saat ini sedang melakukan tugas dokumentasi yang banyak banget. Lalu pelayan dia datang, nama dia adalah Sebas, dan memberitahu kalau kebanyakan pelayan di wilayah mereka itu kalah melawan monster. Jadi keluarga Brief ini ada di depan wilayah yang berdampingan dengan hutan monster dan bersebelahan dengan negara sebelah. Jadinya tempat itu diberi julukan The Dumping Ground. Tentu semua orang di sana kuat-kuat, apalagi Ragnar, yaitu anak ketiga yang dimana sejak kecil sudah dilatih untuk mengalahkan monster. Tapi beberapa bulan sebelumnya kebanyakan keluarga dia gugur dalam pertempuran, jadi cuma Ragnar yang tersisa. Makanya dia sekarang yang harus melakukan tugas mengurus wilayah dia. Tapi Ragnar itu nggak bisa lakukan kerja yang duduk doang. Tapi wilayah mereka tetap mendapat keuntungan dari material monster dan banyaknya petualang yang pergi ke sana. Tetapi kalau mereka mengurus gunung, monster bakal datang. Kalau mereka berkebun, negara lain bakal muncul. Makanya wilayah mereka kekurangan pangan. Jadinya mereka sangat bergantungan dengan bangsawan lain. Makanya Ragnar terpaksa harus masuk ke akademi di ibu kota dan mencari bantuan di sana. Dan pas Ragnar merenung gak mau masuk akademi, Sebas memberitahu kalau Ragnar menerima pesan lamaran pernikahan. Ragnar agak ragu. Ragnar juga ingat kalau kakak dia juga punya tunangan. Tapi mereka malah senang pas mendengar kalau kakak Ragnar itu gugur. Ragnar agak kesel, jadi Ragnar bilang ke Sebas kalau di akademi dia bakal mencari koneksi dan di rumah dia bakal ngurusin wilayah dia, jadi dia punya waktu untuk melakukan perjodohan. Sebas bilang itu harus karena pertunangan ini dari Duchy of Oldwood, bangsawan yang menyediakan makanan dan senjata untuk bangsawan lainnya. Dan tiba-tiba Ragnar ingat soal dunia ini. Jadi dulu pas kecil, Ragnar jatuh dan mengingat masa lalu dia. Jadi dia adalah seorang reinkarnator. Dan dunia ini adalah dunia otome game. Dan di game ini ada seorang villainess, yaitu putri dari Oldwood, yaitu Alicia Oldwood. Dia itu penjahat, tapi di akhirnya dia dibuang dan dipaksa menikah dengan bangsawan kecil. Dan itu adalah keluarga Brief. Ragnar jelas merasa sedih karena dia harus bertunangan dengan karakter yang dia benci. Dan pas mereka menyambut dia, Ragnar melihat luka di mata kiri Alicia. Ragnar agak terkejut, tapi ditenangkan sama Sebas. Alicia jelas tanya, apa itu reaksi Ragnar ketika melihat mata dia. Tapi Ragnar bilang, itu sudah normal di wilayah dia, karena banyak prajurit dan petualang yang terluka di sini. Alicia malah mengingat soal murid lain yang menghina dia karena bekas lukanya. Lalu pelayan Alicia pergi. Ragnar merenung kalau Alicia cuma dikirim menggunakan satu kereta dan tidak ada pelayan yang bersama dia. Ini menunjukkan seberapa buruk situasi Alicia. Tapi Ragnar tetap menerima Alicia. Lalu Ragnar meminta maaf sebentar dan dia seperti menghancurkan sesuatu di dekat Alicia. Dan itu adalah Demon Bug. Itu bisa memberikan kutukan yang bisa membuat orang itu tidak menerima hidup bahagia. Dan kata Ragnar, banyak banget di tubuh Alicia. Dan kebanyakan orang normal pasti bakal sudah menggila. Tapi Alicia ini masih santai saja. Jadi Ragnar coba pakai sudut pandang otome game. Apa alasan Alicia mencari masalah dengan cewek normal? Apalagi di akhir cerita, Alicia menjual jiwanya ke iblis dan menghancurkan wilayah Brief. Dan di game, Ragnar itu nggak pernah muncul sama sekali. Berarti Ragnar dibunuh sama Alicia di gamenya. Tapi Ragnar bakal berpikir positif. Kalau kekacauan mengincar mereka, ya Ragnar tinggal menghancurkan kekacauan itu. Dan dia bakal berusaha melawan dunia itu. Dan Alicia merenung, sudah berapa lama ada orang yang memberikan senyuman sebegitunya ke Alicia. Oke, 5 hari setelah Alicia datang ke wilayah Ragnar, tapi Alicia selalu di kamarnya dan diam doang. Untuk Ragnar, dia sekarang lagi sibuk membersihkan Demon Bug. Ragnar minta tolong ke Sebas untuk menolongnya juga. Sebas jelas nggak mau. Jadi Ragnar bakal cari saja orang yang mengirimkan Demon Bug itu. Tapi Sebas menghentikannya dan disuruh lebih fokus ke perasaan Alicia sekarang. Ragnar bilang mana mungkin bisa begitu, karena dia cuma dilatih untuk bertarung. Tapi Sebas memiliki rencana, jadi Ragnar disaranin sarapan bareng Alicia. Alicia agak terkejut, tapi dia cobain minum kopi, dan Alicia nggak pernah rasain itu, karena dia itu lebih sering minum teh.
Jadi Ragna memberikan gula dan Alicia bisa meminumnya. Mereka mulai sarapan bareng dan Alicia cukup heran apa yang dimakan sama Ragna, dan itu adalah monster. Alicia agak kaget, tapi Ragna bilang santai saja. Lalu Alicia tanya kenapa Ragna sampai segininya melakukan semua pekerjaan. Ragna bilang kalau baru-baru ini banyak pelayan mereka yang gugur, jadi mereka kekurangan tangan. Tapi di keluarga Brave, luka adalah hal yang dibanggakan. Dan Ragna bilang kalau Alicia adalah orang yang sangat hebat. Ragna juga menunjukkan lukanya. Tapi Ragna baru sadar kalau dia terlalu dekat dengan Alicia. Dan Ragna mengajak Alicia berkeliling wilayah ini. Tapi Alicia nggak sadar kalau mereka jalan-jalan ke gunung. Awalnya Alicia mengira bakal ke kota atau tempat hiburan, tapi di wilayah Brave ini cuma ada tempat biasa dan petualang yang berburu monster. Lalu mereka istirahat dan Alicia cobain minum air langsung dari sungainya, dan ternyata menyegarkan. Kata Ragna, kualitas air di sini memang bagus. Ragna lanjut bilang kalau di awal-awal di sini memang bakal susah, tapi kalau dipelajari bakal bisa ditahan lah. Dan singkatnya Alicia bakal berusaha. Lalu mereka sampai ke tempat tujuan mereka. Di sana pemandangannya itu indah banget. Di sini mereka mulai ngobrol dengan hati yang terbuka dan bisa memanggil nama tanpa honor. Lalu Alicia tanya kalau tujuan hidup dia itu sudah hilang. Jadi apa yang akan terjadi dengan dirinya? Ragna mengingat keluarga dia yang gugur. Dan Alicia mengingat kalau hidup dia itu cuma untuk mengejar tujuannya. Tapi kalau tujuannya itu hilang, dia sekarang kebingungan. Dan Alicia sempat meledak emosinya. Ragna sadar ini disebabkan oleh Demon Bug. Tapi Ragna bilang kalau dia akan selalu melindungi Alicia mulai dari sekarang. Alicia jelas kaget dan Ragna bilang sekarang Alicia adalah bagian dari keluarga Brave, bukan Dachi lagi. Makanya Ragna berjanji bakal melindungi Alicia. Dan Alicia setuju dengan janji Ragna. Lalu Ragna memanggil Onyx. Onyx datang dan dia adalah naga hitam. Kata Ragna, Onyx adalah teman dia. Dan Onyx diminta melihat janji mereka. Tapi Alicia duluan pingsan karena shock melihat Onyx. Besoknya, Alicia jelas tanya ke Ragna soal naga itu. Dan kata Ragna, mungkin bakal romantis kalau membuat janji di depan naga. Ragna merenung, berkat blessing naga, Demon Bug di sekitar Alicia mulai menghilang. Sebas bilang kalau dulu Ragna dan Onyx itu battle, tapi mereka seri. Alicia seperti merasa orang bodoh, tapi pelayan yang lainnya bilang kalau itu memang normal untuk Ragna. Dan mereka sedang melakukan tugas dokumentasi. Jadi Alicia bakal menolong. Ragna agak menolak, tapi Alicia memaksa. Dan Alicia dengan lancar mengerjakan tugasnya. Yang lainnya jelas kagum dengan murid top akademi. Ragna merenung, setelah Demon Bug menghilang, Alicia sekarang bisa tersenyum. Dan mulai saat itu, Alicia mulai menolong pelayan dalam pekerjaan rumahnya. Ragna jelas senang melihat Alicia yang tersenyum. Lalu Sebas memberikan info soal toko senjata yang baru buka pas Alicia datang. Dan mereka itu dari ibu kota. Jadi Ragna sendiri yang bakal cek ke sana. Di sana, Ragna langsung mendobrak pintunya dan menyuruh semuanya membongkar segalanya. Tapi mereka malah melawan Ragna balik. Ragna jelas dengan mudah mengalahkan keroconya. Tapi si penyihir di sana sok menaruh aura dan tanya bagaimana kondisi Alicia. Penyihir lanjut bilang kalau dia cemburu melihat Alicia yang jenius. Tapi pas melihat Alicia menderita, dia sangat senang. Tapi Ragna langsung menyerang penyihir itu. Dan singkatnya saja, Ragna berhasil dengan mudah mengalahkan penyihir itu. Dan Sebas sudah menunggu di luar. Dan menyuruh Sebas untuk membersihkan sisanya. Lalu Ragna tanya, apa ada cara agar Alicia berada bersama dia di akademi? Sebas memberikan ide yang jelek, tapi Ragna bakal mencari cara agar Alicia bisa didekat dia di akademi. Di perjalanan balik, Ragna merenung apa dia bakal cocok di akademi. Tapi Alicia menunggu Ragna di rumah dan bakal menceritakan soal akademi ke Ragna. Ya, istri idaman. Beberapa bulan kemudian, Alicia sudah terbiasa tinggal di wilayah Brave. Bahkan para pelayan sedih
ketika tahu kalau Alicia bakal pergi ke akademi. Malahan pelayan lebih khawatir ke Alicia daripada ke Ragna. Lalu mereka berdua berangkat dan Ragna agak sedih karena meninggalkan wilayah dia. Lalu ibu kota terlihat dan Alicia sedikit tegang. Tapi Ragna langsung membuat suasana hati Alicia makin ringan. Pas mereka sampai, Ragna jelas kagum dengan ibu kotanya. Mereka keliling ibu kota dan mereka sekarang ke tempat tinggal mereka. Tapi rumahnya itu jelek banget, apalagi lokasinya itu jauh. Lalu Alicia membaca surat dari Sebas soal kembalinya Alicia, makanya mereka diberi rumah yang bobrok agar bangsawan lain bisa tenang. Dan Sebas sedikit menggoda Ragna, tapi tetap memberikan dukungan untuk Ragna di akademi. Dan di akademi dipisahkan dengan sebuah rank. Jika memiliki hubungan dengan bangsawan, mereka bakal rang atas. Dan kebalikannya. Kalau ada yang memiliki sihir yang cukup kuat, mereka akan diberi status khusus. Meskipun Ragna dari bangsawan kecil, dia bakal menunjukkan kekuatan dia. Di tempat ujian, Ragna direndahkan sama pengujinya. Dan singkatnya saja, penguji mau curang, tapi Ragna dengan mudah mengalahkan pengujinya. Dan pas Ragna merenung soal itu, ada yang datang dan dia adalah kepala sekolah. Namanya Forsea Grand Cascade. Satu-satunya orang yang memiliki title Sig. Dan dia menatap Ragna. Lalu diberitahu kalau Ragna ini lulus. Ragna jelas senang. Lalu Grand tanya apa Ragna mau di kelas atas. Tapi Ragna bilang kalau dia harus melindungi seseorang. Jadi Grand memberikan Ragna kelas atas. Penguji tadi mau protes, tapi Grand memarahinya karena kelakuan dia yang curang tadi. Tapi Grand tetap memperingati Ragna tetap menjaga tata krama di tempat tinggal mereka. Pas di rumah, Ragna kaget melihat Alicia yang memakai seragam yang sangat cocok banget sama Alicia. Jadi setelahnya, Ragna bilang kalau dia lulus tesnya. Dan Alicia tanya soal magic disease yang dibilang sama Ragna. Jadi Ragna itu bisa menggunakan sihir dasar, tapi di sini perut Alicia berbunyi. Alicia jelas malu dan mengajak Ragna makan malam. Lalu di akademi ada NPC yang menghina Alicia, tapi Ragna melototin dia dan dia pingsan. Alicia menyuruh Ragna berhenti. Lalu di kelas, Ragna merenung soal heroin game ini yang katanya cantik seperti langit biru. Tapi Ragna lupa namanya. Lalu guru memanggil Mariana Ocean, dan dia adalah heroin gamenya. Lalu Mariana berhasil menjawab pertanyaan gurunya, dan dia itu seperti songong sedikit lah. Tapi kaca dia jatuh dan kaca dia retak. Dan Mariana ini seperti cewek yang sering membuat kesalahan. Tapi masih baiklah. Ragna merenung siapa sih yang menjadi musuh Alicia. Dan di hari libur, Ragna merenung, tapi tiba-tiba atap jatuh di atas Alicia. Untungnya Ragna menggunakan sihir Hidden Barrier. Ini mirip seperti pelindung ibu kota. Lalu Ragna jelasin lagi kalau barrier normal bakal seperti tembok, tapi Ragna bisa membuat dengan segala bentuk. Alicia jelas kagum. Dan Ragna tanya, ini berbeda dengan barrier kota kan? Alicia jelas heran dan Ragna bilang kalau barrier tingkat lanjut memang sangat berguna. Dan mereka mulai membahas kopi, dan mumpung membahas kopi mereka itu habis. Jadinya Alicia mengajak Ragna jalan bareng untuk membeli kopinya. Mereka pergi ke sana dan katanya Alicia memiliki hubungannya dekat dengan penjaga tokonya. Dan di sana ada siapa lagi kalau bukan Mariana. Mariana kaget melihat Ragna karena Ragna adalah seorang bangsawan. Mereka mulai ngobrol dan alasan Mariana kagum dengan Alicia karena dia melihat Alicia yang minum kopi di perpustakaan. Dan kata Mariana, tahun ini ada 2 murid dari Sig yang masuk akademi. Ragna jelas kaget mendengar itu. Lalu mereka membahas sihir yang dikuasai sama Mariana. Kata ortu dia, Mariana nggak bisa hal lain selain sihir. Ragna tanya ortunya di mana. Mariana bilang kalau ortu dia sudah tiada. Ragna jelas minta maaf. Tapi Mariana itu nggak apa-apa. Karena berkat ortunya dia bisa sampai di sini. Jadi sekarang Mariana menyeduhkan mereka kopi. Dan katanya enak banget.
Dan Mariana merasa kalau mereka ini meskipun bangsawan, tapi enggak serem. Jadi pas Mariana kecil, ada yang bilangin kalau jika dia sedikit saja memiliki masalah dengan bangsawan, dia bakal mati. Dan bener banget. Pas kecil, Mariana ditabrak sama kereta kuda bangsawan, tapi mereka itu nggak peduli sama sekali. Jadi berkat itu, keluarga dia sering minum kopi, yang katanya bisa meningkatkan penglihatan. Jadinya pas itu, keluarga mereka menjadi kopi fanatik. Dan sihir yang dikuasai sama Mariana adalah sihir penyembuhan. Dan itu adalah sihir yang langka. Mariana sempat menceritakan dia itu nggak bisa menyembuhkan ortu dia. Makanya sekarang dia belajar untuk menyelamatkan orang lain. Alicia langsung memeluk Mariana. Lalu mereka berpisah dan Ragna dan Mariana sempat bercanda. Lalu di perjalanan pulang, Alicia bilang kalau Mariana itu punya mata yang indah dan bisa langsung melihat mata orang secara langsung. Ragna paham soal itu. Alicia tanya, apa Ragna pernah melihat orang seperti Mariana? Ragna pernah dan melihat ke Alicia. Alicia jelas malu, lalu mereka pulang bersama. Tapi segitu aja dulu karena sudah mentok chapternya. Kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa tonton yang video ini juga. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers.